Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta DDGJ Ki 2MN yang keren-keren dan hebat-hebat, perkenankan saya memandu jalannya Pleno 3 sesi 2 ini yang akan kita lewati dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Materi Pleno 3 ini adalah tentang manajemen kuisis dan membuat serta mengatur kuis pada kuisis. Bunda Nur, Bunda Diah, dan Bu Weni selalu berpuisi. Puisinya keren dan berarti. Ayo peserta Pleno kita ikuti materi ini karena materinya dapat menambah wawasan dan meningkatkan kualitas diri. Bapak Ibu, marilah kita ikuti Pleno 3 kali ini yang akan disampaikan dan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita, Ibu Rafiqah Awaliyatun. Kepada Ibu Rafiqah disilahkan. Terima kasih kepada moderator Ibu Endang. Kalau main puisi saya kalah, asli saya nggak bisa. Banyak puisinya bagus-bagus, luar biasa. Kayaknya baru-baru langsung dibuat, langsung ditulis. Baik Bapak Ibu, mengingat hari ini hari Jumat, kita tidak terlalu banyak tentang mukadimah seperti pembukaannya bagaimana. Kita langsung aja ke kuisis. Adapun materi kita sehari ini itu bagaimana kita memanage kuis, bagaimana kita membuat akun, bagaimana kita membuat soal, bagaimana kita men-sharing, bagaimana tampilan kuisis. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena juga dibilang pengguna baru tidak, tapi tidak terlalu aktif di kuisis. Insya Allah kita sama-sama kita bongkar pasang sedikit tentang kuisis. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita semua sudah memiliki akun kuisis. Semuanya akun kuisis ini harus masuknya via Gmail atau jadi semuanya terkoneksi dengan Google. Boleh sih dengan email-email yang lainnya, tapi karena kita ingin koneksi ke Classroom lebih bagusnya kita gunakan Gmail. Nah, tampilan kita di Quizizz ini bentuknya seperti ini. Ini artinya Bapak Ibu sudah berada di ruang Quizizz. Nah, jadi bagaimana tampilan kita sebagai guru? Jadi Bapak Ibu tolong masuknya sebagai guru, jangan sebagai siswa ya. Oke. Penjelasan dari Pak Dudi yang di PowerPoint sudah sangat jelas. Di sini ada find quiz atau mencari kuis. Di sini ada kumpulan kuis-kuis kita. Betul kan? Kuis Pika ini yang baru kita buat. Yang ini sistem pencernaan baru coba-coba. Terus ada ujian harian statistik memang sudah Pika aplikasikan kepada siswa. Itu sudah dikerjakan 56 kali. Dan soal statistik itu 24 kali. Keduanya memang kelas 12 yang Pika ampuh, itu kelas 12 IPS. Nah, di sini juga ada report. Report itu artinya analisis Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Quizizz, artinya Bapak Ibu bisa melihat analisis soal-soal yang kita buat untuk anak-anak, mana yang layak atau tidak layak nanti kita buang atau kita perbaiki soalnya. Nah, tesis. Ini Bapak Ibu kemarin sudah dapat himbauan agar Quizizz ini terintegrasi ke Google Classroom kita. Jadi kalau kita sudah ada ke Google Classroom, kita integrasikan Quizizz, maka tampilan quiz kita seperti ini. Ini tampilan-tampilan yang sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Ya, terutama ini, biasanya namanya seperti ini. Nah, kalau namanya seperti ini, artinya kelas 12 IPA 1, semester 1 ini sudah terkoneksi dengan Google Classroom. Sedangkan yang lainnya tidak terkoneksi dengan Classroom. Collection. Nah, ini collection yang sudah Bapak Ibu praktekkan untuk tugas pertama. Di sini ada PTA, penilaian tugas akhir, ada penilaian tugas semester, dan penilaian harian. Nah, ini
Ini kalau koleksinya sudah diisi Bapak Ibu. Jadi saya mohon koleksi Bapak Ibu kalau sudah ada soal-soal atau kuis-kuis atau kuis yang sudah ada silakan untuk dimasukkan ke dalam collection. Nah, ini meme tidak terlalu, kalau Bapak Ibu mau buat meme silakan, kalau saya tidak. Nah, ini setting akun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengedit semuanya di sini, nah ini bahasanya boleh Bapak Ibu ubah menggunakan bahasa, kebetulan bahasa Indonesia tersedia. Jadi jangan khawatir kalau misalnya penggunaan bahasa Indonesianya bagaimana. Tapi kalau Pika pribadi tidak menggunakan bahasa Indonesia nanti kadang-kadang kesulitan untuk memahami artinya. Sesuai atau tidak. Nah, balik kita ke kuis. Kita mau coba buat kuis. Nah, ini create quiz. Bapak Ibu silakan mengetik nama kuis itu. Misalnya Bapak Ibu kalau kecepatan tolong disampaikan ya. Nah, ini nama kuis. Jadi Bapak Ibu boleh membuat nama kuis sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau materi yang Bapak Ibu ingin buat. Misalnya saya di sini berhitung aja dah. Oke, berarti kelasnya matematika. Kemudian next. Nah, ini tampilan jenis-jenis kuis. Mau pilihan berganda silakan, mau di checkbox boleh, fill in the blank boleh, atau bentuknya polling, kemudian open ended. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan memilih yang mana yang Bapak Ibu itu nyaman. Kita coba yang multiple choice. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat, dalam membuat soal kuis di Quizizz, minimal soalnya itu harus 4. Itu ketentuannya memang dari Quizizz. Ya, oke, misalkan berhitung. Ini misalkan Bu ya, memang soalnya sengaja, sorry. Di quiz ini Bapak Ibu boleh kalau ada guru matematika silakan menggunakan add math equation-nya. Di sini masih boleh bisa digunakan, sudah boleh dibilang sudah kompleks. Jadi nggak terlalu kaku. Jadi kalau misalnya ada soal X pangkat 2 gitu, tinggal klik aja. Contohnya 3 pangkat 2, tinggal klik, insert, sudah muncul. Nah ini juga demikian, jadi tidak terlalu sulit lagi untuk orang matematika. Nah, kalau misalnya bentuk gambar, nah ini juga bentuk gambar add image, Bapak Ibu pastikan gambar-gambar kita itu kalau memang Bapak Ibu mau upload dari file, ya pastikan bahwa gambar-gambar itu sudah terkumpul dalam satu file. Atau maunya langsung dari Google gitu, silakan. Berarti Bapak Ibu harus mengcopy paste link gambar tersebut. Nah, Bu, saya pinginnya yang audio. Nah, ini audio baru loh, Bapak Ibu. Ini baru bahwa untuk guru-guru bahasa Inggris atau guru bahasa boleh memasukkan audio. Jadi Quizizz sekarang sudah menyiapkan sudah up to date. Jadi terhadap guru mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, selanjutnya ini perlu saya setting ya. Yang kedua kita buat aja. Anggap ini kelas 1 SD ya Bapak Ibu. Waktunya silakan Bapak Ibu setting. Yang ini ya 5 detik. Waktu yang paling lama itu adalah 15 menit untuk satu soal Bapak Ibu. Untuk kalau di Quizizz. Nah, yang paling cepat itu 5 detik. Oke, kita chat. Kalau ingin menambah answer question-nya boleh. Silakan. Untuk dimasukkan gambar juga silakan. Oke. Ini satu. Sekarang kita ingin tambah. Sorry. Soal kedua, tinggal klik yang di bawahnya. Minimal 4 Bu ya. Sedikit saya buat ada 4 aja.
Mika, ada yang pesan cepetan, mohon diperlambat. Oke, Mika turunin lagi. Ya, speednya diturunkan dari 80 jadi 60. 60. Oke. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Pika buat soalnya yang rendah-rendah aja. Semoga Bapak Ibu untuk upload gambar. Nanti Bapak Ibu silakan praktek sendiri aja dah. Oke, waktunya. Oke. Ini correct answer Bu ya. Jangan lupa Bapak Ibu tentukan juga kunci jawabannya di sini. Nanti kita setting bagaimana soal itu, apa pengaturan jadwalnya, waktunya. Oh ya. Anggap saja demikian. Sudah berapa soal ya? Tiga soal. Oke, soal terakhir. Soal keempat. Habis dede tadi. Sorry. Ini berarti ada pemberitahuan. Sorry, belum. Kunci jawabannya belum kita tentukan. Tadi waktunya ada yang Pika tidak Pika setting. Nanti nggak apa-apa, karena tujuannya bukan di sini. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini soalnya sudah ada 1, 3, 4. Baru kita finish quiz. Nah, di sini quiz detailnya kalau ingin Bapak Ibu menambahkan gambar apa di sini. Misalnya tentang soal berhitung, mau bentuk angka, silakan. Tapi Pika tidak Pika buat. Selanjutnya di sini kita biarkan aja ini. Tunggu ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu suruh pelan-pelan, saya pelan-pelan. Intonation. Oke. Grade-nya, tingkatannya, saya buat sini tingkatan 3, kelas 3 SD. Nah, tadi ada juga yang bertanya, saya baca di chat, di mana sih cara kita setting supaya soal itu tidak tampil untuk public atau hanya untuk private aja, hanya untuk kelas tertentu. Setnya di sini Bapak Ibu. Publish visible to everyone atau publik ditampilkan untuk semuanya. Jadi kita klik publish ini. Private visible to you. Tapi di sini saya buat aja public visible to everyone. Oke. Saya ulang balik ya Bapak Ibu. Jadi begitu kita klik finish quiz akan muncul seperti ini. Oke. Indonesian. Grade second. Everyone public. Start. Nah, ini Bapak Ibu ingin share-nya kemana? Kalau ingin share-nya kita ke kelas ke Google Classroom, yang saya tahu nanti mungkin mentor-mentor yang lainnya bisa bantu saya. Yang saya tahu kita hanya copy URL, kemudian kita tutup, kita bawa ke Classes. Jadi misalnya di Classes ini bukan kelas C, saya bagi. Sorry. Nah, ini link quizzes.
Atau nanti ada tulisan share silakan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tinggal anak akan mengklik ini, yang di kelas B boleh diuji coba jalan atau tidaknya, nanti bisa tahu. Nah, itu. Cuman ini belum kita setting yang lainnya ya Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Oke, atau Bapak Ibu ingin kalau ingin langsung mainkan, kita klik ini. Ini artinya setelah kita link tadi kita copy, kita share ke anak. Nah, ini jangan lupa dihidupkan karena kalau kita tidak hidupkan, anak tidak bisa main. Nah, ini seperti itu, host game, klik, exit. Kita pilih classic ya Bapak Ibu, jangan fantasy. Bentar. Oke, kemana tadi saya share? Oh, yang kelas tadi belum terminate. Di kelas saya matematik. Oh, sorry. Di sini tidak muncul karena grup tadi bukan grup saya Bapak Ibu. Jadi tidak muncul, kecuali grup tadi saya yang buat kelasnya. Di sini aja dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Muslim, Ibu. Halo, Ibu moderator, Bu Endang. Nah, ini kalau ingin pertanyaannya di random, jangan lupa untuk diklik timernya. Siswa melihat dapat melihat hitungan mundur untuk setiap pertanyaan. Jadi kan kita sudah set waktu itu. Jadi begitu pada kita nge-share, nah itu. Kemudian apakah opsi jawabannya mau kita random, kita acak juga, nah itu juga bisa. Kemudian siswa diizinkan untuk beberapa kali untuk menjawab. Nah, kalau mau diizinkan silakan, kalau enggak silakan dimatikan. Nah, ini kode kuis yang Bapak Ibu kalau misalnya tidak menggunakan link bisa dengan menggunakan kode ini. Nah, ini yang silakan Bapak Ibu bagi. Jadi begitu siswa nanti mengklik, kodenya diminta, Ibu berikan kode ini. Nah, tapi anak juga tidak bisa langsung bermain ya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu menekan tombol start. Nah, kalau misalnya sudah Bapak Ibu klik tanda start ini no player currently, artinya belum ada seorang siswa pun yang meminta untuk bergabung dengan untuk bermain game. Tapi kalau misalnya sudah ada yang bergabung, biasanya akan muncul di sini Bapak Ibu. Langsung diklik, nanti langsung jalan. Nah itu, ini belum ada yang join. Kalau ada yang mau join silakan Bapak Ibu. Ini kode joinnya, enter game code 598522. Biar kita mulai. Sudah ada belum ya? Oke, sudah ada yang gabung. Nah, ada 5. Ini 3. yang sudah. Oke, main. 4. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan coba melihat analisis atau nilai-nilai anak yang keluar. Terus misalnya anak ini jawabannya salah. Sebenarnya si anak jawab apa ya? Jawabnya A atau B atau C ya? Kok bisa salah? Padahal sudah ada gitu. Kayaknya cukup jawabannya banyak Bu, udah cukup. Nanti waktunya lagi. Nah, ini leader band. Terus kita mau lihat questionnya. Ini ada apa? Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat juga untuk nomor 1 kira-kira berapa orang jawabannya benar.
itu ternyata ada 8 orang, 2 orang salah, waktunya 2 detik. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat berapa orang yang menjawab soal itu benar atau salah. Hasilnya di mana nanti kita lihat ya, itu di report Bapak Ibu. Ini biar aja dulu, kita izinkan jalan dulu siapa yang mau jawab. Ada 29 nih orang yang sudah join. Wah, ya ajar terus. Waktu ya Bapak Ibu, di sini memang waktu juga jadi prioritas. Jadi waktu Pika nge-set ke siswa, jadi bilang, aduh Bu, masuk lagi ya, masuk lagi. Awalnya Pika masih gagap juga dengan kuisis. Bu, bisa nggak nih tiba-tiba tertekan keluar. Nah itu satu lagi Bapak Ibu, pada saat bermain kuisis ini, anak tidak akan bisa membuka yang lainnya. Karena kalau membuka yang lainnya, dia secara otomatis keluar. Jadi kalau sudah keluar, awal-awalnya Pika bingung. Awal-awalnya saya bingung, anak ini gimana cara masuk lagi ya, sedangkan dia belum ujian, belum menjawab soal quizzes. Akhirnya saya coba dengan nama yang sama, tapi menambah nama yang sama lagi, jadi namanya double. Jadi misalnya Pak Jawahir Natsir, dibuat lagi Jawahir Natsir gitu. Kemudian masuk. Nah, di situ saya belajar, oh ternyata di sini kelemahan. Cuman saya belum, pada saat itu saya belum mencoba men-setting lagi sehingga siswa ini hanya sekali boleh masuk. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya, saya end game dulu. Klik end game-nya, artinya Bapak Ibu sudah meng-cut. Jadi tidak seorang pun yang berhasil untuk melihat game atau bermain game lagi. Nah ini, kalau kita klik tadi tulisan standar, nah ini artinya ini analisisnya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, ini hampir rata, ada 4 pertanyaan, ini semua artinya benar, 83%, berarti itu waktunya. Nah ini analisis. Apakah analisis ini bisa diekspor? Oh bisa Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, ini download result, download hasil, silakan tinggal diklik. Oke, nah, ini dalam bentuk Excel, kita coba Bapak Ibu ya, kita buka. Bisa juga di quizisnya, di di akun gurunya nanti ada report, jadi bisa di report itu. Bentar. Sabar Bapak Ibu, saya jarang bekerja di sini. Oke. Ini komputer sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu, analisis soal. Nah, jadi soal nomor 1, jawaban yang benar itu ada 40 orang, 2 orang salah, 2 orang yang tidak ikut, tidak hadir, artinya orang yang sudah terdaftar tapi tidak klik join. Nah, ini masing-masing analisis yang sudah ada. Jadi misalnya siswa A nomor 1 jawaban nilainya 2, jawabannya 2 seperti itu. Oke, di sini dulu Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Halo Ibu. Ibu Endang. Ya. Silakan kalau misalnya pesertanya ada yang mau bertanya dulu. Sudah Ibu materinya? Sudah Bu. Oke. Bapak Ibu peserta DDGC 2MN yang berbahagia, demikian tadi materi terkait dengan manajemen kuisis dan cara membuat
soal dalam kuisis sudah disampaikan secara gamblang oleh Ibu narasumber kita. Namun demikian, seandainya Bapak Ibu masih menemui kesulitan atau masih kurang paham terkait penjelasan yang sudah diberikan, Bapak Ibu dapat bertanya di room ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini Ibu Vika, ada yang di chatroom dari Bapak Tri Yustanto. Pertanyaannya, apakah di kuisis support dengan kode LaTeX? Bu, mohon dijelaskan. Tadi kayaknya yang Tika tidak pernah mempraktekkan, tapi yang tadi kan sudah kita balik lagi ke kuis ya. Hai. Nah, soal tadi bisa dilihat yang tadi aja deh. Oke, saya klik edit. Nah, Bapak Ibu. Nah, waktu kita buat soal ini, Bapak Ibu, ini sudah menyediakan made question-nya. Kalau menurut kita, made question-nya sudah lengkap. Sudah ada, jadi sudah ada semuanya, jadi tidak LaTeX ya Bu ya. Enggak pakai kode LaTeX. Kayaknya kode LaTeX nggak terbaca deh Bapak Ibu. Kecuali kalau di situ tidak ada, baru mungkin kita bisa minta pertolongan di kode LaTeX. Ya. Atau kalau misalnya matematikanya bentuknya kompleks, berarti Bapak Ibu harus membuat screenshot lah. Jadi mengubah bentuk itu menjadi bentuk PNG atau JPEG. Baru nanti kita ya mau tidak mau tambah gambar, add image. Demikian Bu. Oke, demikian Pak Tri, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya Ibu Eni, ada nggak yang raise hand? Bu Eni, silakan dibuka. Ya, Julius. Ya. Siapa? Julius Hulukati. Oh, Julius Hulukati. Bapak Julius, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan Pak? Pak Julius. Audionya sudah dibuka Bu. Waalaikumsalam. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan? Ya, nama saya Julius Hulukati dari SMA Negeri 1 Kabila Gorontalo. Ya Pak. Ya. Ada beberapa hal yang saya perlu pertanyakan. Yang pertama itu mengenai setelah kita membuat soal yang satu, gimana lagi masuk lagi untuk membuat soal yang kedua. Tambah kuis ya? Ya, tambah kuisnya. Kemudian tambah soal atau tambah kuis? Tambah soal. Tambah item soal apa tambah kuis? Soal, iya, tambah soal. Oh, tambah soal Bu. Ya. Tambah soal di sini Pak. Ting 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 ting. Ya, ada new question itu di atas Pak. New question boleh. Tapi kalau Pika karena bentuk jenis soalnya sama, multiple choice semua. Ini Bapak ada tulisan multiple choice yang di bawah ini, diklik aja. Yang di bawahnya nanti kalau Bapak buka pakai laptop lebih nampak. Nah ini, kalau pakai HP hanya tinggal tambah aja. Terus ada lagi pertanyaan tadi Pika baca di kolom chat. Kalau misalnya soalnya beragam boleh tidak? Oh boleh Ibu. Silakan tinggal cek aja, cek box. Nah klik aja cek box ini, tinggal masukkan aja soal Ibu. Jenis soalnya seperti apa? Ya. Selama jenis bentuk-bentuk pertanyaan yang kita buat itu sudah ada sesuai yang ada di sini. Di sini kan ada hanya tersedia 5 jenis soal, bentuk soal, ada multiple choice, ada checkbox, ada fill in the blank, kemudian ada polling, kemudian ada open ended. Nah, demikian bisa itu. juga Bu Vika, bisa juga menambah soal itu ngambil dari soal orang lain Bu di benar, telepon. Ya. Nah, namanya telepon. Jadi Bapak Ibu kan misalnya kadang-kadang nggak mau buat soal lagi tuh, pakai soal orang aja, oke, tinggal ambil aja soal, ini pilih soal ini. Nah ini image yang tadi Bapak Ibu yang Tika tidak add,
Ini Bapak Ibu yang lainnya ada yang nge-add, ada yang nambah image-nya, silakan saja. Nah, ini tinggal pilih saja satu di mana. Nah, soal mana yang Bapak Ibu ingin tambah, tandain dulu, terus baru add. Klik add. Nanti soalnya langsung muncul di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Itu ya Pak Yulius ya. Ada lagi Pak Yulis? Jangan lupa klik finish please. Betul Pak. Sudah. Ya saya klik di kelas ya. Bisa dipahami Pak? Ada lagi Pak Yulius. Yulis? Cukup. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Weni, ada lagi yang raise hand. Oh, ini sudah ada Bapak Heri, tetap Heri. Silakan Oh. Pak. Iya Bu. Assalamualaikum. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan? Ini Bu, saya ingin bertanya. Saya kan pernah coba kuisis. Kemudian pas saat saya memberikan kodenya ke siswa, Ya. kemudian siswa mengerjakan. Tadi sedikit dibahas juga oleh Ibu Rafika. Pas saat itu siswa udah mengerjakan beberapa soal, kemudian keluar gangguan. Halo, Betul. suaranya kok putus? Nah, kemudian siswa masuk lagi dengan nama yang sama atau yang berbeda. Nah, kemudian siswa itu kan mengulang lagi soal tersebut. Nah, kesulitan, jadi kekurangannya mungkin siswa mengulang lagi dari awal gitu Bu. Jadi udah tahu kunci jawabannya. Ya, yang pertama itu Bu pertanyaannya. Gimana solusinya Bu? Yang kalau Mana, misalnya Mbak Vika? kunci jawaban, Anak itu bisa mengulang lagi pekerjaannya setelah masuk, dia masuk lagi gitu. Iya. Pada saat Bapak finish quiz tadi, di finish ini, Ya Bu. nah ini kan Ya, skip bawah di skip, Ya, ya. skip aja, Tunggu skip dulu, bawah. Nah. Sorry, edit. Jadi ada apa namanya pengaturan soal sehingga Bapak Ibu seharusnya Di itu, Bu. ini bukan di sini deh. Tunggu ya Bapak. Tadi ada jadi kunci jawabannya kita kunci Bapak Ibu. Disembunyikan. Oh, Bisa. Ada pengaturan sebenarnya. Ada pengaturannya Bang. Ya. Ya, tadi dapat Pengaturannya di itu Bu Vika. Ya. Bu Vika. Bun? Saat kita mau live gitu loh Bu. Oh Ya. iya. Ya, Ya. saat kita mau live, nah itu di skip aja Bu bawah. Nah, Dari live ya. Betul. Yang tadi host ya, game ya, nah, betul? host. Di sini Bapak. Bawahnya itu terus. Nah, ini show answer in Nah, game. itu kan ada 2 kali, Ini 3 kali. Atasnya Ini mungkin. Pika Opin. Atas lagi. Nah, ini How many time student take this quiz ya, atas? di bawahnya bagi. Ini kalau shuffle di shuffle reader ini how many times. Nah, Atas ini lagi. Nah, itu paling atas. Betul ini Bu. Sudah. Ya. Ini matikan. Oke, nah itu di 1 kali aja Pak. Satu kali. Jadi anak, tapi kalau Ya. misalnya kita buat 2 kali, kejadian memang sama seperti Bapak kemarin. Nah, hanya Ya. saja kunci jawaban Ika matikan. Ya. Ini allow student to review question and answer at the end. Off ya Bu. Ya betul. Ya. Bu, yang kedua boleh bertanya lagi. Mangga Pak. Untuk ini Bu, saya membuat soal 10 misalnya, kemudian siswa udah selesai mengerjakan, kemudian pas di pemberitahuan di siswanya suka muncul ada tanda titik 1, titik 2, sama titik 3, seperti dadu. Ya, itu untuk mengkonfirmasi Pak, untuk mengkonfirmasi game berakhir. Jadi tetap wajib dijawab di anak, tapi bukan berarti istilahnya itu bonus dia Pak. Oh, berarti itu bisa membenarkan siswanya untuk misalnya kalau titik 3 diklik, siswa bisa membenarkan 3 soal gitu Bu. Bukan 3 soal Pak, maksudnya yang mana-mana saja boleh diklik. Satu soal, Ya. yang 1 titik, 2 titik, 3 titik itu boleh yang mana-mana saja. Ya. Itu hanya untuk memastikan istilahnya mengkonfirmasi bahwa dia sudah menyelesaikan game.
Oh, oke, siap. Oke. Ya, Ibu, terima kasih. Cukup, Sama-sama. Ibu. Cukup paham ya Pak Eri ya. Coba lagi. Lanjut ke Bu Yuniati. Silakan Ibu. Bu Yuniati. Halo. Ya, silakan Bu, apa yang disampaikan? Dengaran, Bu? Ya, dengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaannya ya Bu. Nah, saya dari Ibu Yuniati dari SMK Negeri 2 Dumai, Bu. Ya, Kak. Ini mengenai setting bahasa. Kan di sana ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ya, kalau itu kelihatannya bahasa Indonesia nggak ada pilihannya, Bu. Jadi bagaimana kita milih bahasa Indonesia gitu? Di mana, Bu? Seandainya kita di PC ini, kebetulan kerja di PC, itu untuk pilihan setting bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi gimana kita memunculkannya? Wisisnya coba di aturan setting berarti. Tadi disampaikan ada yang Ibu bilang saya lebih suka bahasa Inggris itu tadi. Iya. Nah, Di itu. Di setting ini, Bu. Iya. Ada Tapi kalau misalnya kalau di soal kan memang perintahnya. Oh ya, bisa. Benar. Di sini, Bu. Ada bahasa Indonesia. Ya. Ada. Kebetulan di pilihannya nggak ada, Bu. Di mana, Bu? Bisa diketik nggak, Bu? Ini dia bahasa Indonesia, Bu. Ada, Bu. Cuma Bika kalau pakai bahasa Indonesia pusing, Bu. Ngerti. Bukan karena apa-apa, kadang-kadang waktu di translate itu tidak sesuai sebenarnya dengan bahasa Inggris. Kadang-kadang bingung, lebih bagus pakai bahasa Inggrisnya aja. Yang kedua, Ibu. Ya. Bisa dipahami ya, Bu? Terima kasih. Ya, di setting account. Ya, Oke, Mbak Bika, Mbak Mentor, ini ada pertanyaan dari yang ada di QA, di Q&A answer. Dari Novia Maulidani. Saat mencoba kuisis setelah menjawab soal selesai itu ditampilkan jawaban yang benar. Agar jawaban yang benar tidak terlihat, apa ada caranya? Tadi udah. Iya, tadi sudah ya Bu ya di settingnya Bu di waktu kita soalnya itu soalnya. Di off kan Bu. Jadi ini kan klik dulu, dia kan play live Ibu ya. Di sini kita bermain langsung. Nah ini Bu di host game Ibu scroll ke bawah. Kalau membuat soal sebaiknya menggunakan laptop Bapak Ibu. Nah ini dimatikan show answer host game. Nah ini. Terus tunjukkan jawaban pada saat dia bermain game. Ini matikan Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak tidak akan tahu jawaban itu. Oke. Gila game ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin. Boleh juga di-assign Bu ya. Boleh juga soal ini kita tugaskan ke anak. Cuma nanti kalau kita klik assign ini ada jadwal. Nah ini tanggal berapa yang Bapak Ibu ingin share. Kemudian jangan lupa setting waktunya. Oh nah, ini Pak. Kalau biar begitu otomatis selesaikan kalau semuanya sudah selesai begitu. Oke, unlock. Ya. Halo. Jadi di setting waktunya di sini. Iya, betul. Sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Ya sebentar Bu Weni di QA dulu. Sebentar Bu Weni di QA. Ini ada beberapa yang tanya bagaimana cara memasukkan atau copy kuis yang saya buat di Quizzes ke GC. Oh, share link. Jadi Bapak Ibu, kalau soalnya sudah Bapak Ibu buat, ke GC itu sharing aja. Ini atau mau copy sharing share. Nah, ini klik ada sharing option, klik copy URL. Copy URL ini yang Bapak Ibu bawa ke kelas Bapak Ibu. Menurut kita seperti itu. Bu Endang gimana? Kalau
Bapak Ibu mau langsung ke integrasi ke GC, Bapak Ibu bisa coba Mbak Vika di screen-nya tadi ya, ke itu live kan tadi ya, live. Ya, file play live. Terus di bawah itu, nah ini ada apa? Klasik ya, klasik. Iya, memang sudah di klasik. Langsung ke itu nanti di pas sudah mau mulai live, coba. Oh, berarti salah satu peserta harus ada yang klik dulu ya? Enggak, klik dulu aja klasik itu, sudah. Sudah, Bu. Terus langsung ke situ atasnya tadi, live, host game. Nah, host game. Di host game. Terus itu. Share ya? Ya, share. Nah, itu ada Google Classroom di situ. Oke. Makasih Bu. Sebelum Vika aku nggak sampai oprek. Klik di situ Bu Vika. Oke. Klik di Google Classroom, Bapak Ibu tinggal pilih. Itu ada kelas yang mana di Google Classroom ada ke integrasi dengan ke ini Bu ya. Ke kuisis gitu. Iya. Atau secara otomatis langsung ke Google Classroom itu nanti. Oke. Dan ternyata ternyata nanti nilai yang dikerjakan anak itu juga sudah langsung juga masuk terintegrasi. Gitu loh. Iya, betul. Itu. Demikian Pak. Oke Bu Weni. Siapa lagi Bu Weni? Pak Sugiono ini ya? Pak Sugiono ya, nunggu dari tadi. Sugiono silakan. Silakan. Pak Sugiono. Pak Assalamualaikum. Sugiono masih di Waalaikumsalam Bapak. Terdengar kan? Kayaknya Dengar Pak, terdengar. nggak ada ini Bu. Ini ya yang tadi aja, Bu, dikirim ya ini. Bapak Ibu ya. Physics game yang tadi Vika kirim. Silakan Pak Sugiono, terdengar. Silakan Pak. Oke Bapak Sugiono. Pritas kan pakai kuisis juga ya Bu ya. Nah Iya. di situ ada soal benar salah. Nah itu opsinya yang buat benar salah itu yang mana ya Bu ya? Oh, tunggu bentar Pak ya. Soal dulu Pak ya. Benar salah berarti jenis soal. Checkbox Pak. Checkbox ini. Ya. Ini bisa Bapak buang. Nah, tinggal buat pertanyaan. Jadi benar, salah. Oh begitu ya. Ya. Jangan lupa setting waktu ya. Iya. Oke. Terus apa ya? Itu tadi saya main kuis-kuis begitu sama teman. Iya. Kalau terus mau main di situ, nanti game berakhir itu harus mulai lagi. Kan selama di itu kan tak buka selama itu bagaimana caranya Bu? 3 jam itu. Mohon maaf Pak, agak putus-putus, tapi yang Vika tangkap kayak gini pertanyaan Bapak. Misalnya anak menjawab, terus tiba-tiba dia mungkin koneksi internetnya down, jadi dia keluar, terus dia mengulang lagi. Tidak bisa, memang demikian keadaan quizzes. Jadi apalagi kalau misalnya kita settingnya siswa hanya sekali masuk, otomatis dia hanya sekali. Tapi kalau misalnya dia masuk melalui nama dengan yang lain, hanya perlu kita tandain bahwa dia itu mengulang lagi quizzes, otomatis dia tetap masuk. Kelemahan quizzes di situ Bapak. Nah, Bisa dipahami ya Pak. Maksud saya itu saat mulai sudah ada siswa yang terdaftar toh? Harus minimum. Gimana Pak? Ya, ketika mau klik mulai tidak ada siswa terdaftar? Enggak, sudah ada siswa terdaftar, harus ada siswa yang terdaftar di situ. Kalau belum Iya, terdaftar benar. Iya, betul.
Dia bukan masalah terdaftar gini Pak. Siswa penting begitu kode joinnya kita bagikan ke anak, maka anak bisa masuk begitu. Apalagi kalau kita sudah menyalakan kode start, artinya siswa boleh mulai untuk menjawab quiz. Nah iya, begitu. Apa tadi ya? Itu bisa dimulai selama masih ada siswa yang belum selesai, Bu. Tidak Pak, tadi kan ada Pika ajarkan cara setting waktunya. Bagaimana caranya itu? Tadi sebentar ya. Exit. Ini editing play ya. Tunggu Bapak ya. Oh, no. Sambil membantu Mbak Pika nyari, boleh sambil saya jelaskan ya Mbak? Boleh. Silakan. Begini Pak Sugiono, kalau kita misalnya ngasih kuis secara live ya, kita kan ngasih kode seperti kemarin di tes. Nah itu kalau misalnya sudah ada peserta yang masuk satu saja, kita langsung klik mulai. Kalau belum masuk, seperti kejadian kemarin di kelas berapa, saya masih harus nunggu pas sudah ada yang masuk satu saja baru di start. Itu untuk yang live. Kalau yang homework itu pekerjaan rumah, pas kita sudah setting, itu sudah kita atur langsung mulai. Nanti ada batas akhir misalnya kita kasih 2 hari begitu. Jadi kan tanpa menunggu siswa mulai, kita sudah bisa. Untuk live dan homework, nanti kita bisa menutup tugas itu. Kan misalnya kayak kemarin, benar. Ya, jadi jangan lupa kita tutup. Nah itu kejadian kan kenapa tidak bisa masuk ya jelas karena kuis itu kita tutup. Sudah Bapak itu sedikit Bapak. Iya benar. Jadi harus diatur di share ya. Kalau untuk assign untuk homework bisa kita setting waktunya sampai berapa di due-nya tuh Pak kan. Tapi kalau misalnya yang live itu tidak bisa kita setting waktunya sampai kapan, sampai Bapak mengklik end game. Tadi kan kita kan praktek Pak kan, waktu kita praktek kan semua lagi jawab itu. Itu tetap orang bisa masuk sebelum kita klik end game. Itu orang lain bisa masuk. Tapi kalau sudah klik in game, Bapak pun tidak bisa masuk lagi. Siswa pun tidak bisa masuk lagi karena game sudah berakhir. Tapi tadi toh saya mainkan langsung ya. Terus kan 2 pemain. Setelah 2 pemain itu selesai semua, itu klik end game-nya itu sudah tidak ada otomatis. Sudah otomatis berakhir itu kalau 2 orang sudah selesai. Tidak Pak. Harus di end game dulu. Sebelum end game tetap ada Pak. Siapa tahu peserta lain bisa masuk lagi gitu Pak. Kalau live itu tetap sebelum kita end game bisa masuk yang lain Bapak. Ya tapi tadi saya kejadian begitu tapi. Seperti itu Pak ya. Pak di explore ya Pak. Mungkin tidak terklik mungkin Pak. Tapi yang saya tahu kalau misalnya yang sudah saya juga uji coba ke guru-guru di NGMP seperti itu. Jadi kalau end game-nya sudah kita klik, siswa tidak guru-guru lain atau siswa itu tidak bisa masuk ke game itu lagi. Itu yang saya alami Bapak. Tapi kalau Bapak tiba-tiba itu saya jadi PR buat kami. Gimana Pak Tajwa Suratma? Bisa ya? Bagaimana Ibu? Di sini sudah mau mati ini? Di setting waktunya. Enggak. Saya sudah selesai pertanyaan. Cuman absennya itu di mana ini? Absen di mana? Absen. Belum sabar. Absen sabar lagi OTW ke Bapak. Nanti Bapak hilang loh. Nanti Bapak keluar dari sini. Jadi absen nanti pas mau terakhir. Jadi semua pada rame di sini ya. Nah, masalahnya saya mau sholat Jumat di Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan dari chat ya Ibu Vika ya. Iya. Selamat pagi Bu. Saya Tias mau dari Josephine Tias.
Saya mau tanya Bu, bagaimana caranya meminta kembali siswa untuk memasukkan alamat wali, karena pada saat menambahkan kelas saya tidak centang pengisian alamat email wali. Masuk lagi ke Email wali murid itu kan ada di pengatur di itu, biasanya dikembalikan ke wali murid gitu loh. Email. Berarti ibu ini mengkoneksikan ke ini ya, ke email orang tua, laporannya dilaporkan ke orang tua. Iya. Settingnya kemarin. Kita harus input dulu alamat orang, alamat emailnya. Ya kemarin tuh kan lupa di mana. Tapi memang ada nanti diminta email kita edit Bu Ibu, kalau nggak salah saya. Kan pikir lupa di mana letaknya. Krisis. Coba pikir dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini parent guardian. Nah, kita masuk di sini Bapak Ibu. Setting ya. Di krisis kan kelas siswanya tuh kelas-kelasnya sudah kita masukkan tuh. Misalnya ini yang sudah terintegrated dengan Classroom, Google Classroom. Nah, ini Muhammad Yasir. Ini invite orang tuanya nggak ada, pembimbingnya ada, klik aja di sini. Ini terintegrated dari siswa. Nah ini send invite, artinya mengundang kembali. Nah, klik aja di situ nanti. Nah, send invite the class security, artinya nanti siswa itu akan mendapat email. Atau kalau di sini kan kita tidak terintegrated dengan Google Classroom. Jadi bisa Bapak Ibu klik aja di satu nama anak. Nah, di sini edit. Nah, baru masukkan email orang tuanya. Nanti laporan emailnya jangan lupa dihidupkan. Kalau misalnya dimatikan artinya laporan fisik atau laporan siswa anak tidak akan masuk ke orang tua. Demikian Ibu, Bapak Ibu. Oke, Ibu, semoga yang bertanya tadi mendengarkan, karena itu di chat ya, di chat. Iya. Oke, kembali ke yang mengangkat tangan. Masih banyak itu yang mengangkat tangan, Bu. Ini Pak siapa? Untuk guru kimia, guru fisika tetap bisa Bu ya menggunakan, kita ketika coba menunjukkan menggunakan misalnya hanya bahasa-bahasa singkat, bahasa senyawa bisa, misalnya CH2SO4 itu bisa menggunakan simbol matematika. Hanya saja misalnya sudah bentuknya sudah kompleks atau gambar bentuk-bentuknya sudah kompleks, ada reaksi macam pilok, reaksi redox seperti itu, baiknya Bapak Ibu gunakan snipping tool, kemudian jadikan itu dalam bentuk PNG atau JPEG. Demikian Bapak Ibu. Jadi upload image lagi, add image ke dalam soal. Oke, ini ada lagi Bu, tapi masih sepertinya terusannya tadi. Kalau misalnya tadi emailnya orang tua itu nggak punya, apa bisa disetting tidak harus pakai Gmail orang tua kayak? Bisa, gitu. Sangat bisa, boleh, bebas Bu. Ya. Ada di situ jelaskan enter parent or guardian, artinya pembimbing kita atau walinya siapa sih? Itu boleh. Boleh ya. Oke, lanjut. Di sini ada lagi. Taswa Suryatana Bu, udah dibuka. Oke, silakan. Ya, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini maaf sebelumnya saya terlambat masuk. Yang jelas saya sangat senang sekali, ngapresiasi sekali bisa ikut di acara panel ini ya. Iya Pak. Ya, acara panel ini ada beberapa hal yang mestinya yang sampaikan. Salah satunya saya acungkan jempol kepada teman-teman di sana, pada panitia khususnya dari Matematika Nusantara. Kenapa? Karena saya sebenarnya basicnya bukan ngajar matematika Bu gitu. Ngajar saya itu bahasa Inggris Bu itu.
Ya, ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama tadi itu kalau misalnya mau ngimpor soal dari teman kita yang nggak ikut, yang tidak ikut gabung di kuisis, bisa apa enggak begitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan bahasa Inggris itu kalau yang kemarin-kemarin itu ada yang mendengarkan itu suara itu, Bu. Iya, audio. Iya, audio. Itu di kuisis bisa atau gimana, Bu? Bisa difasilitasi gitu. Ditunjukin. Ya mungkin saya telah tadi ya gitu, mau sekali gitu ya. Nanti Bapak ini aja, tunggu rekamannya aja. Oke. Nah, kalau Iya sebenarnya banyak juga, tapi ya karena mengingat waktu mungkin yang lain juga nanti masih ngantri ya, saya dua aja itu dari yang tadi gitu ya. Jadi sebelumnya saya apresiasi hebat banget kepada MN gitu ya, yang telah memberikan ilmunya kepada kami untuk memajukan kita ke profesor sebagai guru. Pak, apresiasi. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Oke, masa belum kenalan. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Untuk pertanyaan pertama itu saya pikir jawab Pak ya. Kawan kita bisa join Bapak Ibu dengan join dengan quizzes, meskipun dia tidak memasang aplikasi quizzes di HP atau di mana. Penting dia masuk, nanti memang dia minta kasih linknya aja. Nanti kita masuk saja. Oke, lanjutnya ini Ibu Kosdariskia. Nama aku disebut. Silakan Ibu. Kosda, silakan apa yang ingin ditanyakan. Halo. Assalamualaikum Ibu, saya mau nanya, kemarin itu kan saya pernah setting quizzes, setting questionnya itu pakai waktu kan ya, sudah yang paling singkat. Tapi ketika anak-anak main, kayaknya waktunya tuh tidak bekerja dengan baik. Itu kira-kira kenapa Bu ya problemnya? Biasanya settingan kita itu Bu. Oh gitu ya. Iya kemarin saya sudah setting paling singkat waktunya, tapi pas saat anak-anak mengerjakan itu dia tidak berfungsi. Kok saya lihat masih bisa ngelihat teman sekelilingnya gitu. Nah, maksud saya supaya mereka konsen kerjakan itu aja dengan kurang batasan. Singkat lagi berarti. Oh kurang singkat. Kurang ketat menjawab pengawasannya. Iya. Oh ya udah itu aja sih Bu, tadi saya mau nanya. Iya Bu. Nah Bapak Ibu yang tampil sekarang di layar Bapak Ibu itu report. Pika klik report. Nah di report itu adalah hasil analisis setiap soal atau analisis butir soal. Per soal bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin tahu tuh siapa sih yang iseng nih jawabnya A, siapa sih yang iseng jawabannya B. Nah tinggal klik aja expand. Nah jadi kita lihat aja siapa punya waktunya berapa detik dia menyiapkannya. Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Oke Bu Kosda, mudah-mudahan nanti dicoba-coba lagi pengaturannya, kenapa kok seperti itu, uji lagi, coba lagi, masih coba lagi kayak gitu ya. Biasanya kan try and error ya Bu Vika ya. Iya betul. Baru kita bisa menemukan. Betul. Jadi kita tahu. Lanjut ke Pak Komaril Huda, silakan Pak. Halo Bapak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, mohon maaf sebelumnya saya agak terlambat ya ikut ya. Oke Pak. Gini Bu, sebelumnya saya sudah pernah buat akun quizzes, sudah membuat quiz-quiz juga. Terus kemarin kan pretest ya sebagai siswa ya. Terus tadi saya buka kan sebagai siswa, terus saya ubah ke guru. Itu ternyata quiz yang sudah saya buat kemarin itu hilang semua. Gimana? Bapak masuk sebagai siswa di awalnya. Iya. Terus begitu Bapak masuk lagi akunnya sebagai guru, semuanya hilang.
Iya Bu, di kuis-kuis yang pernah saya buat dulu. Enggak mungkin Pak. Akunnya sama Pak. Gimana? Akunnya sama. Enggak mungkin Pak Iya. punya Pika standby. Pika nggak tahu kalau kasusnya seperti itu karena Pika pribadi tidak mengalami. Ini Pika pernah Pika join sebagai siswa, masuk akunnya ya sekedar ujian aja. Oke. Ini Pika masih sebagai ini punya Pika sebagai guru Pak. Nggak hilang Pak, punya yang kemarin juga masih ada. Oh gitu ya. Saya lihat di profil saya kan sudah menjadi guru. Iya betul. Terus saya cek di kuis, kok hilang semua. Akun Bapak udah tepat tidak? Biasanya Akunnya kan tidak ada berubah. ada tulisan itu ya, misternya ya kalau guru ya. Iya sih betul. Nah, ini kok nggak ada tulisannya juga di di kuisnya juga hilang semua, nggak ada ya. Mungkin akunnya berbeda Pak. Iya bisa nggak ada Pak? Atau mungkin saya sempat lama juga tadi mau dari siswa ke guru sempat lama dari tadi malam nggak bisa ini. Tadi ada teman yang punya link, terus saya buka, terus ada Occupationnya diubah, betul. As teacher, dan terus saya pilih teacher itu ya. Terus saya cek loh, kok hilang semua. Kayaknya nggak hilang. Kayaknya mungkin salah akun atau Pak gimana. Tapi yang jelas Pika pribadi yang sudah menguji tidak hilang. Oh gitu ya. Ya. Apa coba nanti tak jadi coba aja saya lagi. Ya. Monggo Pak. Pak, untuk kasus ini nanti Pak Peri Pak bisa Pak. Nanti sebab Pak Peri atau Pak Pani nanti di grup Pak Peri atau Pak Pani. Sebab tadi kejadian juga kita kan sudah ini ada diskusi di grup panitia yang seperti itu. Jadi ada yang dari siswa terus ke guru terus kok tidak terbaca, ada di settingan. Tadi saya udah nyoba seperti itu, jadi sama Pak Peri nanti hubungi Pak Peri atau Pak Pani nanti ya Pak. Itu udah. Nanti ada sesi. Enggak Bapak Japri aja. Enggak dia Japri aja. Japri aja nanti dikasih linknya untuk dia. Di grup aula ada tuh ya. Ada Pak Pani atau Pak Peri. Ada cari Pak Perile. Perile beliau di mana ya? Di kelas mana ya? Ya nanti cari ke beliau. Itu beliau tahu saya tadi udah nyoba terus gimana ini Pak? Berubah lagi. Sebab saya dari guru malah kasusnya tuh terus nyoba ke siswa. Ya sempat sinkron terus udah ternyata di settingnya sebab saya buka laptop. Ini di layar sudah quizzes.com sign up for occupation. Ya langsung ganti itu settingannya ya. Nggak ada perubahan Pak sama sekali. Pika udah coba juga masuk. Pika sebagai student, Pika buka lagi sebagai teacher, nggak hilang. Oh gitu ya. Ya Bapak nanti silakan hubungi Pak. Saya juga bisa. Kalau yang sepunya saya kok hilang. Ya yang datanya kuis yang sudah dibuat seolah-olah hilang ya Pak. Padahal nanti ketemu Pak. Padahal ketemu nanti disinkronkan dengan settingan. Bisa minta bantu Pak Peri atau Pak Fani. Japri aja Pak. Ya Japri. Oh iya. Ya. Siapa tadi namanya? Oke ya Siapa? Pak Fani atau Pak Peri. Peri sama Pak Fani. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Baik, Bapak masih ada lagi? Kita sampai pukul berapa, Bu? Kita ini ada di chat ya, Bu. Pertanyaan ada di chat sebentar. Ini tadi sudah mengoneksi kuis dengan Kici, tadi sudah ya membuat soal kuis dengan contoh. Ini ada yang bertanya lagi, dia mau nge-share kodenya itu gimana sampai bingung katanya gitu. Apa perlu diulang lagi itu? Nanti tinggal ini aja rekaman videonya aja. Udah kesekian kalinya. Iya. Ini aja Bu, klik join game, channel game aja, boleh lah. Nah nanti muncul kode Bu, kode di sini dia muter-muter. Oh no. Boleh Bu, di ini aja sembari Pika lagi nunjukin ini ke Bapak Ibu.
ini Bu, kodenya. Kode ini. Ya nanti Bapak Ibu share ke ini, ke anak-anak. Atau copy link boleh ke Google Classroom kalau memang ada di Google Classroom. Iya, baik-baik ya. Kakak sholat zuhur. Sudah Bu ya. Raise hand Bu Vika, itu tadi sudah ya. Ya. Share via apa, boleh via WA, boleh via Google Classroom tadi ya Bu ya. Oke, ini ada lagi Bu Vika. Ya. Kita mengangkat tangan ingin bertanya dari Bu Siska Amelia. Silakan. Ya. Jadi Bu Siska Amelia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Vika mau tanya, kalau siswa men-screenshot lagi ikut quiz, itu apakah menyebabkan mereka bisa keluar? Men-screenshot Bu ya? Ya. Bisa Bu. Bisa menyebabkan siswa itu keluar karena siswa Vika kemarin dia mencoba berbuat cheating untuk teman-temannya, maksudnya dia mau kumpulin gitu, akhirnya dia keluar. Iya. Karena kan kita setting waktu Bu, setiap soal itu kita setting waktu tik. Nah, jadi tidak sengaja mungkin atau apa. Karena kuis ini boleh dibilang sensitif sedikit, sangat sensitif, begitu langsung keluar dia. Nah, dia harus masuk lagi ulang. Oke. Berarti ya saya pengen bagusnya begitu sih gitu Bu ya. Biar bukan mau share soal gitu. Oke, bertanya itu aja. Makasih Mbak ya. Sama-sama. Dimotivasi aja Bu bahwa karakter seperti itu tidak baik, gitu aja ya Bu ya kira-kira. Karena banyak cara. Ada yang jahil kayak gitu tetap ada aja Bu. Oke, Ibu Siska, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Selanjutnya ini ada lagi yang bertanya, apakah kuis yang dibuat sendiri secara otomatis dapat dilihat ditemukan kuis itu Bu? Dengan orang lain. Kalau Ibu menyetingnya sebagai publik, maka orang lain bisa melihat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu men-settingnya private, maka tidak seorang pun bisa menemukan kuis Bapak Ibu. Demikian. Oke, mudah-mudahan yang bertanya di ini mendengarkan. Selanjutnya ada Ibu Lili Sasi yang sudah mengangkat tangan. Silakan Bu Lili. Halo. Oh, Bapak ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak Lili. Ya, sudah Bu. Saya Halo. Lili Sahli. Iya. Sahli. Dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Oh ya. Pak. Silakan Pak. Saya itu udah mencoba membuat soal dari kuis-kuisis. Hanya itu dari GC ke kuis gitu, kuisis. GC ke kuisis. Ya, itu kan akunnya sebagai akun siswa, ternyata bukan sebagai akun guru gitu. Ya, sekarang juga akan membuat akun guru ya susah gitu. Lo ya tadi udah dijelaskan gitu. Linknya saya juga nggak tahu ya. Nah, di sini juga udah dikasihkan kuis itu ke anak. Mungkin saran saya tidak ngeklik salah satu dari pilihan itu, dari live, dari handbook, dan apa itu satu lagi ya. Mungkin ya. Ternyata hasil-hasil dari anak itu beda-beda gitu Bu. Kesalahannya itu ya hasilnya itu beda-beda, yang hasil di screenshot oleh anak-anak yang kirim ke saya gitu ya Bu ya. Beda-beda, ada yang 20 soal, ada yang 15 soal, ada yang 10 soal, padahal saya ngasih yang 10 soal gitu Bu. Apakah itu salah karena tidak diklik itu bagaimana Bu? Kita belum ada kasus kayak gitu, mungkin mentor-mentor yang lain, Bapak Ibu, Benny, Bu Endang.
belum pernah juga menemukan. Kasusnya kayak gitu. Tapi yang jelas Bapak, kalau misalnya awalnya Bapak sebagai siswa maksudnya, perlu dulu. Tadi kan ada Tika tunjukin ya alamat linknya. Nanti bisa Memang kita harus share. pakai akun baru. Akun baru. Atau umur di rumah dulu kita masuk sebagai teacher, yang kita copy itu yang soal yang di teacher, yang kita share ke teacher. Mungkin Bapak waktu pada saat itu terbuka sebagai siswa, jadi begitu Bapak share, siswanya Bapak di situ. Oh gitu. Iya. Karena di sana pas hasilnya itu beda-beda, saya juga kenapa aja beda-beda, ini ada yang bisa soal jadi gitu. Ya bisa jadi soal yang dikerjakan anak bukan lagi soal itu, mungkin ya sudah berubah. Apalagi Bapak kan maksudnya tadi tiba-tiba yang tersel itu linknya sebagai siswa kan. Iya. Nah, karena kalau misalnya sebagai siswa Pak, layar tampil quizzes itu tetap ada, muncul yang lainnya, kayak game-game yang lainnya tuh ada. Jadi judul nama-nama apa namanya, topik-topik quiz itu kan tetap ada di situ. Begitu bisa cari ini, mungkin anak mencari mengetik misalnya pelajaran agama tuh, diketik agama, keluar agama, oh mungkin ini soalnya, jadi anak langsung main. Nah gitu. Oh gitu. Ini kan di tugas pelajaran gitu. Itu masuknya ini tugas pelajaran gitu kan. Kalau tugas pelajaran dia itu mau kliknya tugas pelajaran itu. Langsung muncul banyak Pak. Oh jadi muncul banyak gitu ya. Iya betul. Solusinya Bapak ngambil satu, di share gitu aja. Jadi gitu. Share terus Bapak yang mengendalikan gitu. Nah seperti ini begitu Pika klik tugas, nah muncul Pak begitu banyak yang mana tugas kita ngambil. Betul. Oke Bapak, sudah bisa dipahami ya? Ya. Itu yang link ke guru itu Bu. Link ke guru maksudnya Pak? Ya, yang dari siswa pindah ke guru gitu. Saya kan ini di sini kan ada tugas ya Bu ya. Itu harus daftar akun guru. Nggak bisa itu yang siswanya nggak hilang-hilang gitu. Halo. Ya, halo. Halo Pak. Jawab. Maksudnya link. Ya, silakan Pak. Ya. Yang di mana? Jawab ya. Halo Kas, bantu jawab. Iya. Nah untuk cara gampangnya itu ya mendaftar lagi Pak, pakai email yang lain. Oh gitu. Ya, Bapak kan saya bikin email kan gampang kan, gratis. Yang kedua ya itu di setting Pak, saya tuh nggak masuk itu kenapa gini ya Pak ya? Karena pas saya ke quizzes yang keluar itu tidak ada daftar gitu Pak, adanya juga dan login gitu. Pak nulisnya itu diperhatikan URL-nya ya. quizzes.com. Jangan ada embel-embel slash di belakangnya misalnya admin atau join. Perhatikan URL-nya, pasti nanti benar Pak. Ada pilihan daftar sama join. Gitu. Mungkin terketik atau apa salah URL-nya gitu. Maksudnya mungkin URL-nya gini Pak. URL saya itu quizzes.com gitu. Ya. Terus kadang-kadang ada yang lain. Setelah di enter kan kadang-kadang muncul Pak, itu ada tambahannya /admin atau /join. Oh, itu dilihat lagi kalau nanti ternyata ada /adminnya dihapus sehingga hanya quizzes.com gitu aja. Atau nanti Bapak di setting akunnya itu ganti. Oh iya. Bisa Pak. Ya, makasih. Cara yang gampangnya yaitu daftar lagi dengan email yang berbeda. Iya. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Semoga cukup. Ya, makasih ya Pak ya atas penjelasannya. Ya, semoga ya bisa melakukannya dan berhasil. Gitu. Oke. Terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Amin, makasih Bapak. Oke, mudah-mudahan puas apa yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ini ada Bapak Yusi Rizal
mau bertanya bagaimana caranya kita memunculkan kunci jawaban pada kuis. Terus apa perbedaan tipe-tipe soal pada kuis? Udah dijelasin tadi. Multiple choice, pool itu tadi Mbak Vika. Udah dijelasin. Iya, masuk lagi ya. Vika buka aja dulu deh kuis Vika. Beda orangnya tadi. Enggak di ini aja, hasil rekamannya aja. Ini udah. Bu Vika, mungkin lebih baik hasil rekamannya aja. Jadi mungkin ada hasil rekamannya benar Bu. pertanyaan lain yang berbeda yang mungkin bisa diekspor nanti. Salah. Coba yang lain aja kalau enggak. Ini pun PG speaker lagi nggak bisa Vika klik-klik nih. Udah mogok dia. Hairil Anwar aja ganti ya. Ke Pak Anwar. Hairil Anwar Bu Ed. Silakan Pak Hairil Anwar. Silakan Pak Hairil. Putus-putus. Pak Hairil bisa dengar? Kok ada suara ya? Halo. Agak jauh sedikit dengan salat Jumat dulu. Iya Bapak yang sudah waktunya salat Jumat, monggo silakan. Nanti ada rekamannya Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Hairil Anwar Bu. Ya. Ya dari SMK 4 Makassar. Mohon izin, mohon petunjuk Bu. Pertama, bagaimana cara membuat koleksi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menambahkan musik pada kuisis. Tadi ada 3 yang tadi. Ya, itu aja dulu. Ada 3 tadi. Lupa yang ketiganya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Lanjut. Yang kedua sebenarnya sudah kita praktekkan Pak, tapi ada audio namanya Pak. Audionya itu dimasukkan. Oh iya, kalau begitu sudah ngerti tuh ya. Oke, yang collection Pak, Pika nggak bisa nunjukin ke Bapak, lagi mogok quizisnya. Nah ini nggak bisa bergerak. Iya. Sebenarnya, caranya klik aja My Collection, nanti ada tanda tambah, Bapak klik aja tanda tambah, terus Bapak pilih soal Bapak, quizis Bapak, terus Bapak save, itu langsung masuk ke collection. Saya nggak bisa tampilkan ini betul-betul lagi mogok. Iya Bu. Saya juga lihat di live ini tidak bisa gerak. Tadi sudah ini nggak mau. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa mau coba bantu untuk sharing, Vika matikan sharing. Ada Bu ini Pak Lukas mungkin? Cukup nanti Pak explore ya di kelas ya. Dulu di itu kan ada koleksi di menu itu kan. Nah itu di menu ini ada My Collection. Yang Ibu Vika lakukan tadi collection. Nah nanti tinggal masuk atau buat dulu koleksi apa, setelah itu tambahkan. Atau bisa disimpan di koleksi gitu. Iya benar. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan tidak ingin menampilkan, ini sudah mogok. Artinya jaringan Vika walaupun itu stabil di sini full, tapi tetap aja mogok. Buat file kuisnya itu kita bisa menyimpannya langsung di koleksi itu, ada kayak folder. Nanti tinggal pilih. Ini ada folder, boleh Bapak Ibu. Ini kuis orang yang ada tulisan save. Kita klik aja save Bapak Ibu. Bisa di save. Bisa dari sini. Nanti muncul collection. Nah kita simpan, tinggal pilih mau simpan di mana. Kalau collection kita itu ada 3 folder, Bapak pilih mau folder yang mana dia ditempatkan. Demikian Pak. Oke, makasih ya Pak. Mudah-mudahan puas, dicoba.
Kita lanjutkan Ibu Julianti. Silakan Bu Juli. Ini Pika coba tutup dulu ya, stop sharing, mungkin mogoknya di sini. Bu Juli. Bu Julianti. Baca chat dulu kali Mbak. Baca di chat dulu Mbak Endang. PP Suprianto. Baca di chat aja dulu. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu ingin bertanya ini, Bu. PP Suprianto Bu, itu ada pertanyaan Bu. Oke. Bagaimana mengatur acak? Tadi sudah. Mengatur acak. Ini Bapak Ibu sudah Pika praktekkan caranya. Ini collection, Bapak Ibu silakan klik aja my quizzesnya di mana. Nanti ada lambang save. Oke, saya cancel dulu, saya ulang. Jadi klik dulu my quizzes. Terus ini ada save, klik save. Nah, akan berhitung the collection. Tinggal pilih centang, sorry, yang nggak mau di situ. Centang di sini, ini hilangkan centang. Hampir mirip ini semua pertanyaannya. Tinggal klik atau mau folder baru. Ini dicek sama ini. Kalau sama nggak usah Bu, udah cukup yang sama. Ada itu Bu Arjus Palintin, silakan Mbak Endang dikasih kesempatan Mbak Endang. Arjus Palintin, silakan Bu. Iya, ya, halo, selamat siang. Halo. Siang. Ya, terima kasih Ibu. Saya dengan Arjus Palintin dari SMK Negeri 7 Palu, Sulawesi Tengah. Kalau yang pertanyaan pertama saya tadi sudah dijawab, terima kasih. Apa yang ditanyakan? Mungkin saya sama Bu. Langsung aja Bu. Halo, langsung Bu. Apakah ini soal incorrect sentences atau inappropriate structure itu bisa dimasukkan di soal yang mana? Apakah di soal multiple choice bisa? Bagaimana formatnya? Atau soal yang checkbox itu? Karena dia kan kalau soal inappropriate structure itu ada kalimat yang penulisannya atau hurufnya itu salah kalau bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan tadi saya sudah coba buat kuis. Saya masukkan di situ gambar karena ada bacaannya. Jadi bacaannya itu saya tidak ketik, saya foto. Kemudian saya kirim di ini, dimasukkan gambar ya, mengunggah. Tapi setelah saya buka soal, saya kerjakan lagi, itu ternyata tidak muncul untuk setiap pertanyaan. Jadi hanya di soal yang pertama yang saya unggah ke situ hanya itu saja yang muncul gambar ini. Iya, jadi soal berikutnya karena ada 5 soal itu dia tidak masuk untuk 4 pertanyaan. Sehingga kesulitan saya coba setting lagi, akhirnya saya unggah di masing-masing soal begitu. Paham. Ada cara yang lebih ini supaya bisa terbaca untuk setiap pertanyaan. Tidak bisa Bu untuk quizzes Bu. Oh gitu ya. Ya, untuk quiz soal itu misalnya bukan kalau di matematika dikasih soal yang kompleks, soal cerita kayak gitu. Atau kalau di matematika misalnya soal median, itu soal yang pertama ditanya mean, ada tabel gitu kan, yang soal kedua ditanya median. Tabel itu yang digunakan sebagai data untuk menghitung tiga-tiganya ya kan? Iya. Tidak bisa Bu, untuk fizik tidak bisa, harus dikopas-kopas. Oh berarti setiap pertanyaan harus ada gambar itu ya, atau harus ada teks itu? Oh iya. Kita seperti itu Bu. Mungkin Bapak guru yang lainnya, mentor-mentor yang lainnya bisa. Tapi yang kita coba seperti itu tidak bisa memang. Oh iya. Harus buat lagi yang baru. Karena itu setnya kan acak, jadi per nomor ada soal gitu loh. Jadi nanti kalau soalnya menurut soal sekian kayak gitu, di mana soalnya kan? Gitu.
Ya, Iya, saya mengerti. kecuali Ibu setting tidak acak. Cuma kalau tidak acak kan besar kemungkinan untuk anak berbuat curang. Iya. Kemudian yang pertama tadi itu Mbak Vika, bagaimana soal incorrect sentences atau inappropriate structure itu? Itu tergantung gurunya juga, Bu. Apakah Ibu mau buatnya di multiple choice boleh, atau di checkbox boleh. Pandai-pandai Ibu aja, yang sesuai aja. Kan dia model soalnya di garis bawahi kata-kata yang salah atau di mana huruf yang salah dalam satu kata di garis bawahi. Kalau model soal yang seperti biasa yang kami buat, tapi kalau di kuis kan kayaknya tidak ada yang begitu ya, Mbak Vika ya? Iya, belum, Bu. Dia harus di garis hitam, Bu, ya, di mana yang salah atau perbaikannya apa gitu. Nggak bisa, Bu. Berarti di multiple choice. Kemudian yang satu lagi esai, Bu, boleh, Bu. Esai. Tapi kan kalau esai susah lagi Mbak Vika karena paling di Google Form, Bu, Ibu. Di Google Form ada tulisan paragraf, di Google Form itu kan ada paragraf itu. Nah, itu yang Ibu bisa. Oh, begitu. Kalau di sini kayaknya belum, fill in the blank ada paling polling sama open ended. Satu lagi Mbak Vika boleh? Bu, tolong gantian bisa nggak Bu? Maaf ya, banyak yang antri. Banyak yang antri ya Bu Ajus Talintin. Maaf ya, ditutup ya audionya ya. Screenshot saja itu kalau soal yang ada di garis bawahi. Iya. Paragraf di GF aja. Ke Bu Devi, silakan Bu Devi. Bu Devi. Bu Devi. Halo. Silakan. Halo, Ya, saya Bu Devi Asmorowati. Iya, silakan. Ya, saya mau bertanya, kita sudah buat soal kuisis dan sudah dimainkan oleh siswa, sudah live gitu. Tapi sampai situ kita menyadari, halo, sampai di situ, ya udah terdengar Ibu. Ya, sampai di situ kita menyadari ada kesalahan pemberian kunci, Bu. Dapatkah kita langsung menggantinya dan langsung beringgris pada soal, ataukah kita matikan dulu? Matikan dulu, Bu. Oh gitu. Iya, kita mengedit soal itu. Berarti kita harus edit dulu begitu? Iya, Bu. Oh, nanti kalau begitu nanti kodenya baru lagi ya, Bu? Vika belum pernah nyoba yang itu, Bu. Mungkin saran saya Ibu, sebelum kita bagi ke anak, kita harus periksa betul-betul dulu semuanya ya, pengaturannya, kuncinya. Jadi pas kita ngasih ke anak, tidak ada seperti itu kasusnya. Jadi pengalaman saya sebelum mengasih ke anak, saya coba periksa dulu ya soalnya, jawabannya, teman-teman kan perlu dihitung nggak asal itu. Jadi udah beres ya, udah fix, baru deh di-share begitu. Mungkin sarannya. Nambahi dulu. Iya, Pak. Jadi sebelum di live game itu kan ada dicoba untuk latihan sendiri gitu ya. Karena kalau sudah di live game itu tidak bisa diedit, kecuali di stop. Iya, stop dulu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak, Bu. Kalau mau disiasati live game-nya itu biar aja berlangsung. Nah, nanti pada saat unduh result itu baru Ibu memberikan apa istilahnya apa ya, bonus atau kayak mana bahwa soal itu salah gitu. Juga bisa seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Oke, selanjutnya Ibu Fani Dwi Astuti, masih banyak Mbak Vika ya. Ada antri Ibu, banyak yang angkat tangan. Senang dia dengar suara Bu Vika. Bu Fani. Suara Ibu yang dengar soalnya di teman Pak Lukas, ada Pak Lukas, ada siapa lagi ya, Vika nggak nengok. Fani, silahkan Bu Fani. Bukan Pak Fani nih, Bu Fani Dwi Astuti. Bu Fani. Ibu. Halo Ibu Fani. Sepertinya ya ini ya. Ya, iya. Siap. Ya. Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni. Ibu Eni. Bu 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 Eni
Bu Eni, Bu Endang, coba Bu Eni Veronita. Bu Eni Veronita, silakan. Bu Eni Veronita, atau mungkin ada yang di chat ini sebentar, kita lihat dulu. Udah terdengar Bu Eni, silakan. Silakan Bu Eni. Ya, saya mau bertanya. Bu Eni, silakan. Halo. Ya, iya Bu, silakan. Kuis ini kan di kuis itu ada tampilan quality 7,5 miring 10. Artinya apa itu? Ulang Bu, mohon maaf nggak terdengar jelas. Quality itu, quality. High quality. Quality score 7,5 garis miring 10. Itu artinya apa ya Ibu? Iya. 7 titik garis miring 7,5 per 10. Ya, itu artinya apa ya Ibu? Mohon maaf. Saya Ibu baru Weni, jika serahin ke Bu Weni atau Pak Lukas deh. Ya, terima kasih. Saya jawab ya. Iya Pak. Artinya itu mendapat skor 7,5 dari maksimum skor 10. Padahal itu saya masih membuat soal, Pak. 10 soal. Dari Itu maksimum hitungan dia Ibu. Kalau misalnya kan baru soalnya itu nanti ada berapa soal, jadi gitu skornya. putus ya. Saya ini yang kalau 7,5 dari teman Pika. Yang ada yang tampak di layar Pika ya, ada 7,5 per 10. Tapi di layar saya buat sendiri itu 5 garis miring 10. Itu artinya apa gitu? Skor itu kan kalau mungkin di sini bukan, skornya itu kan paling tinggi 10. Dalam intervalnya 1 sampai 10 gitu. Jadi ada berapa soal yang sudah Ibu kerjakan, berarti hitungannya ada berarti 7,5. Karena kan Ibu sudah nyeting jawabannya, skornya, waktunya. Jadi dia secara otomatis terhitung gitu. Oh, ini jadi 7,5 itu skor yang diperoleh. Skor yang diperoleh, Bu. Oh, gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Tadi Pak apa ya? Bu Fani ya? Iya. Selanjutnya coba ke chatting. Pak Suprianto tadi dia bilang, Bu, boleh nggak 5 pertanyaan? Aduh. Masih antri ya kalau 5 pertanyaan ya. Oh, ada yang bertanya bisa nggak folder collection itu diubah langsung? Folder collection diubah langsung, maksudnya gimana ya diubahnya? Kayak itu loh, lambang collection itu diubah simbolnya. Oh, gambar-gambarnya. Tadi udah yang pertama tadi kan simbol untuk collection diubah gambarnya bisa belum? Oh, meme tadi. Ya, meme-nya. Meme loh di collection. Collection nggak bisa Bu. Meme di sini bentuknya memang bentuk folder. Iya betul. Nah itu, apakah bisa dirubah? Tapi kita tidak ke meme. Belum. Pak Lukas gimana? Belum pernah nyoba kita ya menggunakan aja. Benar, Ika belum pernah nyoba. Udah digunakan aja Bu, nggak usah dirubah-rubah itu karena sudah kreatif banget ya peserta ya. Iya, Bapak Ibu boleh coba sendiri dah. Tika lah yang itu, Tika belum pernah explore sampai sejauh itu. Cuma Tika pengen tahu kan ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Kalau meme ini, meme Pak Idris ya, Bu Endang. Ya Bu Eni. Ke Pak Idris dipersilahkan tolong. Pak Idris ada di tempat. Aja ya, tangannya acung kan orangnya hilang ya. Jumatan mungkin. Jumatan mungkin. Kita cari yang cewek dulu. Pak Idris ada di tempat.
Coba yang Pak lain. Suprianto, Pak BB Suprianto udah wajung tangan. Bu Tamuri, punten absen. Nanti asli Bu Endang. Ya, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau Bu Fenty. Nanti ya. Nanti. Mau tanya untuk. Silakan Bu. Ya, kuis di equation itu soalnya bisa ambil dari Word nggak di transfer ke Quizzes gitu. Transfer tidak bisa, Bu. Ibu harus jadikan JPNG dulu. Oh, gitu. Untuk gambar dulu. Oh, iya. Kasih. Iya. Terus ada pertanyaan juga Bapak Ibu, apa beda fungsi quiz mode, tim, klasik, dan tes? Yang kita menggunakan yang free. Jadi kalau gunakan yang free, gunakan yang klasik, Bu. Bapak Ibu semuanya. Tim dan tes itu berbayar. Yang Pika tahu ya Bapak Ibu ya, yang sudah Pika tes kemarin, Pika coba itu berbayar. Tapi mungkin nggak tahu nama Copit. Karena waktu itu Pika mencobanya memang sebelum Copit. Jadi bisa tambahan. Ya silakan Ibu. Pemilihannya selalu ke Kim itu ya. Iya. Oke, lanjut. Halo. Halo Bu. Halo. Menambah tadi yang apa tadi? Tim sama live game ya. Klasik. Kalau live game kan satu orang mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau tim itu ada berapa orang mahasiswa jadi grup itu mengerjakan hal yang sama gitu. Bedanya di situ. Nggak ada istilah berbayar Pak ya, karena Pika kemarin itu pas nengok berbayar. Dulu sih pernah nyoba saya begitu, jadi bisa dibuat masing-masing mengerjakan sendiri atau tim yang mengerjakan. Untuk dan ini soal Aldi quiz putus-putus ya. Benar Bu, suaranya putus-putus, Pika juga putus-putus. Nggak bisa. Saya langsung ke Bu Eni ya. Soal Halo, putus-putus Bu. Mungkin udah tengah 12 loh. Ya. Udah setengah 12 loh. Iya. Kita janji kita sampai jam berapa? Iya, setengah 12. Iya. Sudah selesai waktunya. Ya, silakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, 28. Kurang 2 menit lagi. Kita rasa cukup ya Bapak Ibu untuk penjelasan pada Pleno 3 kali ini. Mudah-mudahan apa yang